Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 6, untuk membahas tentang Taman Wisata Alam yang ada di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astuti Swanti dengan NIM M1A1220007 sebagai moderator. Di sini kami akan membahas tentang Taman Wisata Alam Mangolo. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pada materi. Potensi wisata. Yang pertama, sumber air panas di blok hutan Watumbasi. Di situ terdapat 2 buah. Di blok hutan Kekea terdapat 3 buah. Kegiatan yang dapat dilakukan di tempat ini adalah mandi atau berendam, menikmati panorama alam. Yang kedua, gua alam. Gua Taman Firdaus, gua unik, dan gua Merana Susur Gua atau Kafing. Kegiatan yang dapat dilakukan di tempat ini adalah menikmati panorama alam. Yang ketiga, air terjun Liku Warau. Kegiatan yang dapat dilakukan di tempat ini adalah menikmati panorama alam dan mandi. Yang keempat, air terjun Atangga. Kegiatan yang dapat dilakukan di tempat ini adalah menikmati panorama alam dan mandi. Untuk materi selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada teman saya. Baik, lanjut saja. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Masfa dengan NIM M1A1220019. Lanjut, kelompok hutan Mangolo ditunjuk sebagai kawasan Taman Wisata Alam TWA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 142/KPTS 11/1990 tanggal 2 April 1990 seluas 5.200 hektar. Penunjukan tersebut diawali dengan rekomendasi Gubernur KDH TK1 Sulawesi Tenggara nomor 522,12/340 tanggal 12 Desember 1986 dan Surat Dirjen PHPA nomor 380/Binprog/1988. Luas kawasan 3.933,30 hektar dengan fungsi sebagai Taman Wisata Alam. Status hukum penunjukan nomor SK 142/KPTS 11/1990 tanggal SK 2 April 1990 ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Kondisi fisik kawasan ini mempunyai deskripsi topografi keadaan lapangan dengan topografi bergelombang, ringan sampai berat, berbukit dan bergunung-gunung dengan kemiringan 5% sampai dengan 30%. Kondisi yang dominan adalah bergelombang. Tinggi minimum 30 meter di atas permukaan laut, tinggi maksimum 765 meter di atas permukaan laut. Deskripsi kondisi tanah: jenis tanah podzolik coklat. Deskripsi geologi: batuan malihan yang terdiri dari sesis, gneis, pilit, kaursit, dan sedikit pualam. Tipe iklim Schmidt dan Ferguson C. Tipe ekosistem adalah hutan hujan tropis. Dataran rendah terdiri dari 2 formasi hutan, yaitu hutan primer dengan jenis-jenis berdiameter 50 up, antara lain kode Alphitonia incata,
Ondolia, Cananga odorata, kayu besi, Metrosideros vera, dan hutan sekunder yang didominasi oleh jenis-jenis EH. Castanopsis buruana, Rawa Nauclea, SP, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Itu keadaan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Yunus Prangaran, NIM M1A1-22031. Keadaan umum, letak astronomis, bujur serat 22 derajat 35 bintang timur, sampai 122 derajat 37 bintang timur, lintang 0,3 derajat 57 lintang selatan, sampai 0,3 derajat 59 lintang selatan. Curah hujan rata-rata tahunan 2000 mm dengan kelembapan 80,3%. Temperatur 19 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Selanjutnya, eksabilitas Kendaris ke Kolaka kurang lebih 180 km dengan waktu tempuh 3 sampai 4 jam. Yang kedua, Kolaka sampai lokasi kurang lebih 7 km selama kira-kira 15 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gracia Claudia Amba dengan NIM M1A1-22043. Langsung saja, flora dan fauna di Taman Wisata Mangolo. Terdapat beberapa fauna di dalamnya, yaitu Anoa dataran rendah, Bubalus depresi kornis, yang kedua babi hutan Sus celebensis, yang ketiga kera hitam Sulawesi macaca ocreata, yang keempat rangkong Sulawesi Riticeros cassidix, yang kelima ayam hutan Galus-galus, yang keenam nuri Sulawesi Tanicnatus sumatranus, yang ketujuh biawak Varanus sp, yang kedelapan raja udang Halicion coromanda. Kemudian terdapat juga beberapa flora, diantaranya yaitu EH Castanopsis buruana, yang kedua kayu besi Metrosideros petiolata, yang ketiga Ondolia cananga odorata, yang keempat kayu kuku Pericopsis moniana, dan yang terakhir utat Barringtonia rekemosa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Febrian dengan NIM M1A1-22059. Salah satu contoh jenis fauna di TWA Mangolo. Biawak adalah sebangsa kadal berukuran menengah dan besar yang tersebar di daerah beriklim panas dan tropis Afrika, Asia, dan Australia. Kerajaan Animalia, Filum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Squamata, Subordo Sauria, Infraordo Aungimorpha, Superfamili Varanoidea, famili Varanidea, dalam kurung merem 1820, genus Varanus merem 1820. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriani dengan NIM M1A1-22087. Contoh jenis flora yang ada di Taman Wisata Alam Manggola, contohnya tanaman putat Barringtonia rekemosa. Ciri-cirinya, 1. Batang berkulit coklat, keabu-abuan atau kekuning-kuningan, berbintik-bintik, dan garis yang menonjol. Permukaan batang agak halus hingga sedikit pecah-pecah. 2. Daun tersusun berseling mengumpul di ujung
batang dan bentuk oval memanjang, tangkai daun pendek hanya 1,5 cm. 3. Bunga, tersusun pada tangkai dengan panjang 30-100 cm, besar, harum, kelopak bunga merah, mahkota bunga putih atau merah, dan benang sari putih, merah jambu atau merah. 4. Buah kecil, panjang 3-9 cm, lebar buah 2-5,5 cm. Saat masa buah mengeras, warna kuning kecoklatan, 1 buah, terdapat 1 biji. Keunikan yang ada di Taman Wisata Manggola. Keunikan kawasan ini adalah potensi pariwisata dan fenomena keunikan alam yang dimiliki antara lain sumber air panas, gua alam, air terjun. Letak administrasinya Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih.